Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan untuk saling menasihati. Kita sungguh bersyukur ya, tahun demi tahun lewat begitu saja. Bahkan kita sudah melewati bulan keempat, masuk ke bulan 5. Saya sangat percaya saudara yang hadir di tempat ini relatif juga sangat aktif di dalam ibadah. Tetapi hari ini saya mau mengajak ya, begitu bergiatnya kita aktif beribadah, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah hubungan itu sungguh-sungguh bertambah dirasakan? Atau sebaliknya, ibadah kita hanya sebatas seremonial. Nah, ini yang seharusnya menjadi perenungan bagi kita bersama-sama. Maka pada malam ini saya mengajak satu perikop yang cukup singkat, ya, yaitu mengenai air sumber hidup. Karena di dalam ibadah, sadar ataupun tidak, kita akan bawa di dalam doa. Apalagi di Jumat malam ini, gereja secara nasional menetapkan kita akan mohon Roh Kudus. Sebagian di antara kita sudah menerima Roh Kudus itu. Bahkan mungkin sudah puluhan tahun. Mungkin juga sudah 50 tahun. Permasalahannya, saat kita berdoa dengan bahasa roh yang sebagai bukti saya terima Roh Kudus, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Ya, maka itu saya kembali mengambil satu perikop untuk saling mengingatkan. Bukan hanya mengingatkan saudara yang hadir, termasuk mengingatkan pribadi saya sendiri. Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37. Di sini Tuhan Yesus berkata ya, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Puncak perayaan. Puncak perayaan apa? Ini sungguh puncak perayaan yang relatif tidak menyenangkan. Karena saat kita baca di dalam pasal yang ke-6 ya, atau pasal yang ke-7, di situ ada perayaan Pondok Daun. Artinya apa? Bangsa Israel harus keluar dari rumah dan tinggal di Pondok Daun. Ini jelas sangat tidak menyenangkan, apalagi anak-anak kita di zaman sekarang, ya. Saya suka berkelakar nih sama anak-anak jemaat. Yuk kita camping nih. Kemana kok? Ke gunung. Pakai apa kok tidurnya? Hanya beralaskan terpal. Waduh. Ada yang suka? Anak kita sudah bergeser sebegitu berupa. Karena jelas camping itu sangat tidak menyenangkan. Ya. Ada resiko kebanjiran, walaupun di atas gunung. Apa banjirnya? Bukan tempatnya, tetapi bisa saja kemahnya yang bocor, tidak ada listrik, ada bahaya-bahaya yang bisa itu terjadi, entah ular, entah serangga. Maka umumnya anak-anak di zaman sekarang tidak suka. Nah, bangsa Israel setiap tahun harus merayakan Hari Raya Pondok Daun. Bukan hanya sebatas seremonial.
Kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, itu mereka wujudkan. Tinggal 7 hari di luar rumah, tinggal di pondok daun. Nah, di sini disebutkan puncak perayaan. Puncak perayaan ini boleh kita tafsir karena Alkitab tidak ada kejelasan secara hurufiah. Saya boleh tafsir akhir daripada pondok daun. Saya juga boleh tafsir awal daripada hari raya pondok daun. Dan dua-duanya tidak salah. Karena itu adalah memang hari raya pondok daun. Nah, di situ akhirnya Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-37 yang sudah saya bacakan tadi. Ya, apa kata Tuhan Yesus? Barang siapa haus. Saya yakin hari ini saudara dan saya tidak mungkin disebut haus, ya. Tapi realita kita sampai sekarang ini masih begitu haus. Ada 2 yang kita harus sadari. 1, kita haus akan dunia. Siapa yang tidak mau haus akan dunia? Setiap kali saya bertanya kepada generasi muda, bahkan setengah baya, saudara mau kaya? Tidak ada yang menjawab, saya tidak mau kaya. Tidak ada. Kalau dia menjawab seperti itu, saya boleh ngomong agak kasar. Gila dianya. Semua manusia mau kaya. Mau kaya itu diidentikan seperti haus akan harta kekayaan. Maka itu dia terus mencari. Kalau bisa 24 jam dia akan terus cari untuk mendapatkannya. Itulah manusia. Salah enggak? Tidak salah. Karena itu adalah kewajiban. Allah sudah memberi perintah kepada manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Itu apa perintahnya? Kan ada beberapa, ya. Saat saudara baca dalam kitab Kejadian, peliharalah dan kuasailah bumi. Itu pekerjaan, ya. Padahal mereka relatif kerjanya sangat-sangat ringan. Tetapi setelah jatuh ke dalam dosa, manusia dikutuk. Maka dikatakan, kau mendapatkan sesuap nasi. Bahasa gaul bangsa Indonesia, kau harus mengeluarkan keringat. Nah, sesuap nasi itu kan fisik, dunia. Maka itu manusia di bumi ini mengatakan, kalau tidak ada uang, saya tidak bisa hidup. Dan itu realita. Benar nggak? Ada nggak orang yang tidak punya uang bisa hidup? Makan apa dia? Ya, tidak mungkin tidak ada uang, kecuali di zaman dulu punya tanah yang luas. Tidak ada uang pun mereka tetap hidup. Sampai sekarang ini pun sebenarnya bisa, yaitu petani. Dia tidak mau jual hasil pertaniannya. Tapi apa puaskah petani itu? Kan kebutuhannya bukan hanya masuk ke mulut, ya. Kebutuhan juga mata. Masuk televisi. Ini kan kebutuhan. Puaskah saudara hanya makan? Nggak lihat ini? Ya, ini kebutuhan teks, ya. Kan ini bisa banyak yang bisa ditayangkan. Pemandangan alam, ciptaan Allah yang lainnya, sampai ke hal-hal yang sebenarnya bisa saja tidak patut dilihat, bisa dilihat. Itu kebutuhan. Karena adanya teknologi yang bertambah maju, maka bertambah hauslah kita. Mirisnya kalau hari ini kita mengenal Tuhan, hanya ini yang kita kejar.
Padahal ya, kalau mau kita renungkan saat kita menghembuskan nafas terakhir, ini bermanfaat nggak? Yang saudara lihat begitu menyenang, bermanfaat nggak saat menghembuskan nafas terakhir? Ya, jadi ingat, kita sebagai orang yang sudah percaya, kerja di dunia itu kewajiban. Ya, tetapi ingat, jangan akhirnya itu merasa satu kebutuhan yang sangat mendasar bagi orang percaya. Kalau ini terus kita biarkan, maka dampaknya apa? Mengaku orang Kristen, tapi kehidupan duniawi. Bukan hanya saat dia bekerja di masyarakat, sampai dia bawa ke gereja. Apa buktinya? Berapa banyak hari ini umat Kristen kalau bergereja, apa yang dia minta? Berkat kan? Benar nggak? Halo? Benar nggak minta berkat? Padahal ini sudah malam nih, masih minta berkat. Apalagi kalau dalam satu hari ini saya tidak mendapatkan sedikit pun. Maka kita berharap ada burung gagak yang datang membawa rejeki, entah malam nanti setelah selesai ibadah atau sampai tengah malam, tetap itu pasti dilayani. Karena itu kita butuhkan. Seperti orang yang haus akan air, ya. Maka itu di dalam ayat 37 ini Tuhan Yesus memberitahukan saat kita sungguh haus, apa kata Tuhan Yesus? Baiklah, ia datang kepadaku dan minum. Datang, minum. Bukan datang saja, selesai. Datang, minum. Ada dua langkah yang harus dikerjakan. Hari ini kita datang, tapi sungguhkah datang ke rumah Tuhan? Ini masih menjadi satu tanda tanya. Apa buktinya? Kalau sungguh hari ini kita datang ke rumah Tuhan, bagaimana hati saudara dan saya? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu, termasuk saya yang berbicara. Saudara tahu hati saya? Tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Betapa mengerikan saat kita datang ke rumah Tuhan, hati kita mengembara kian kemari. Siapa yang tahu? Juga tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Jadi kita datang ke rumah Tuhan, yang saya khawatirkan hanya fisiknya ada di rumah Tuhan, hati tidak ada. Ini jelas bukan datang ke rumah Tuhan. Ya, apalagi saya nggak tahu nih gereja nih sinyalnya diblokir nggak? Ada gereja memblokir sinyal ya. GYS loh, bukan gereja umum. Protes tuh jemaat. Alasan sangat benar. Gimana kalau istri saya yang sekarang ada di rumah sakit, yang sudah penyakitnya parah, saat saya ibadah datang WA, gereja blokir sinyalnya, maka tidak sempat saya ketemu kekasihku yang ada di rumah sakit. Benar kan? Alasan sangat logika. Jadi umumnya kita cari alasan itu, tidak bisa orang berkata, iya salah ya. Itu kan alasan. Benarkah dengan saudara mendapatkan berita dari rumah sakit, istrimu sudah sekarat itu, kita keluar dari gereja, kita masih bisa ketemu? Ketemu pasti antara dua kan, jasad mayatnya
atau dia masih bisa melihat kita. Hanya dua kemungkinan. Benar nggak? Mayat, jasad istri, atau kita masih bisa melihat. Nah, saudara jamin saat saya keluar dari gereja, saya pasti ketemu istri masih hidup. Kalau saudara berani menjamin, saudara Tuhan. Karena nafas hidup bukan di tangan saudara dan saya. Nafas hidup di tangan Tuhan. Nah, saya sangat berharap dalam ibadah, bisakah handphone yang bergetar itu kita tidak tergerak? Karena saya menghadap Tuhan. Bukan menghadap saya. Bukan juga menghadap diaken atau pengerja. Bukan. Tapi hari ini saya datang ke rumah Tuhan karena mau menghadap kepada Tuhan. Belajar ya. Kita harus belajar. Karena dunia tambah tua. Godaan-godaan yang kadang-kadang, ini kan bukan urusanmu. Ingat, Tuhan lihat itu, prihatin gak dia terhadap saudara dan saya? Maka itu datang itu harus kita koreksi. Saya ini benar datang atau datang-datangan? Beda kan? Kalau saya datang ke rumah seseorang, maka saya harus menghormati seseorang itu. Wujudnya apa? Ya, menghadap. Bukan datang langsung masuk ke kamar tidurnya. Itu kurang ajar namanya. Saya menghadap, berbicara. Karena saya butuh. Butuh baru saya datang. Nggak butuh, ngapain datang? Ya, ini harus dipahami dengan baik. Berapa banyak hari ini umat Kristen bukan datang ke rumah Tuhan? Kalau datang ke rumah Tuhan dalam waktu yang cukup panjang, artinya bertahun-tahun, harusnya saudara dan saya sudah menjadi rasul. Dan ini bukan dongeng, itu perintah Tuhan Yesus kepada murid-murid. Dan ini kita hafal di luar kepala. Matius 28. Jadikanlah segala bangsa murid, bukan jemaat. Ada yang berkelakar sama saya. Ya murid kan suka dengar. Ya benar. Murid harus mendengar guru. Tapi ingat, rasul itu murid bukan? Berapa tahun dia mendengar wejangan guru? Apa 20 tahun? Hanya 3 tahun ya. Ada yang bilang 3 tahun setengah. Saya sudah 50 tahun lebih. Masih belum jadi murid. Mengerikan enggak? Berarti saya apa nih? Diajar? Atau hanya sebatas dengar? Yang enak saya mau coba lakukan, yang tidak enak langsung saya buang. Jadi datang itu harus kita coba renung. Saya ini benar datang nggak? Kalau datang seharusnya saudara dan saya bisa merasakan kehadiran Tuhan. Karena saya datang kepada Tuhan. Oh kan Tuhan nggak kelihatan. Benar. Tapi saudara tahu perasaan, bisa dilihat nggak perasaan? Siapa yang bisa lihat perasaan? Gak bisa kan? Hanya dampak perasaan senang itu terlihat. Tapi tahu nggak perasaannya di mana? Saudara tunjuk sini. Ini jantung ya, liver, bukan hati itu ada yang mengatakan di sini otak kecil. Bisa merasakan gak kehadiran Tuhan? Nah sudah datang, baru kita bisa minum. Kalau kita belum datang kepada Tuhan, gimana mau minum? Minum duniawi tadi. Karena gereja ini bangunan fisik. Saudara akhirnya terikat dengan pendeta.
terikat dengan pengerja, terikat dengan segelintir orang. Karena kita datang bukan ke Tuhan, datang ke orang-orang seperti itu. Jadi nggak heran, saudara nggak dapat minum. Minum bikin tambah minum, tambah haus. Karena di dalam ayat alinea ini, kan minum itu akhirnya menjadi sumber air. Ya, air sumber hidup, bukan air sumber mati. Hidup. Jadi hari ini saya harus mengkoreksi diri sendiri kan. Saya ini sudah terima Roh Kudus sudah puluhan tahun, 30 lebih. Hidup enggak air itu? Karena ini berbicara jelas Roh Kudus. Coba baca ya, saya loncat nih ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Roh Kudus itu mengerikan nggak kalau saya mengatakan saya ada Roh Kudus tapi nggak ada air? Atau air itu hanya setelapak kaki kita injak-injak. Maka itu doa bahasa roh, kalau bisa jangan terlalu lama. Tuhan juga maha tahu. Sebelum ngomong dalam hatimu, Tuhan sudah tahu apa yang kau ngomong. Ngapain doa lama-lama? Nah masalahnya airnya hidup nggak? Maka itu Jumat malam ini khusus doa mohon Roh Kudus dan mohon kepenuhan Roh. Tidak ada yang lain. Kita mau bertekun dalam hal itu. Ini kesempatan. Karena belum tentu Jumat depan kita datang kan? Saya bukan nyumpain orang nih. Kesempatan saudara enggak, dan saya tidak memanfaatkan, mengerikan enggak? Maka itu saya mengajak nih untuk coba merasakan air hidup itu. Karena saya haus, saya butuh air ini. Apalagi yang sudah diungkapkan bagian awal, dunia ini kan bertambah menekan luar biasa umat Kristen, luar biasa. Ya, banyak contoh-contoh yang boleh saya sampaikan. Ini kan dunia. Berani nggak saudara bilang ini Tuhan? Nggak boleh dong. Ini kan dunia. Siapa yang ciptakan? Manusia. Karena ada di gereja, saudara dipermudah. Tidak perlu lagi bawa Alkitab sebesar ini. Dulu lebih gila lagi kan, lebih ekstrim, gulungan Alkitab. Mau ibadah, kau yang kaya saja baru bisa bawa tuh Alkitab itu. Nah sekarang ini Alkitab orang tua, hurufnya paling besar. Ada yang lebih kecil. Satu lagi, kidung rohani. Bawa ini. Hanya 2 kitab ini saja sudah jadi beban. Saudara punya handphone, 100 kitab itu bisa dibawa hanya segenggaman. Mudah nggak? Sangat mudah. Itu teknologi memudahkan saudara dan saya untuk lebih banyak memahami apa yang kita baca. Bagus nggak? Sangat bagus. Tapi di sisi lain setan juga bekerja kan? Ingatlah, setan mempergunakan ciptaan Allah dan ciptaan manusia. Jangan terus kita bilang, ini kan patung, nggak boleh dekat. Ini ciptaan orang. Saudara terikat nggak dengan ini? Ini baru satu. Ini juga nih AC nih. Sekarang Cianjur relatif cukup panas ya. Ini kan ciptaan kita. Coba kalau kita AC matikan semua, saudara masih mau ibadah? Doa 5 menit, 10 menit masih mau doa?
Basah Perempuan apalagi basah baju, pulang kan malu. Kau kecebur di mana? Benar nggak? Kalau AC semua kita matikan dalam ibadah, saudara masih bergiat kak? Saya menghadap Tuhan, biar panas, enggak ada masalah. Harusnya seperti itu. Tapi kenapa? Kalau mati, bubar kita. Buka-buka pintu biar bising, buka saja semua daripada kepanasan. Artinya saudara terikat dengan AC kan? Ini ngerti dulu nggak kita? Terikat nggak kita sama AC nih? Apa ini nggak jadi berhala nih? Saudara lebih mementingkan AC ketimbang Tuhan. Jadi di mana hidupnya? Coba kita merenung, di mana hidupnya itu? Air yang sudah ada dalam diri saya ini, mana hidupnya itu? Masa hidup gara-gara AC? AC mati, saya juga ikut mati. Jadi air itu AC. Maka itu kita yang sudah terima Roh Kudus jangan puas diri ya. Kadang-kadang kebaktian Jumat malam kita bukan doa untuk pribadi lagi, doanya macam banyak tuh saya lihat tuh. Saya sih nggak menyalahkan pengerja ya, karena pengerja mungkin tidak ada yang mengingatkan. Doa banyak tuh. Ini Jumat malam khusus kita berdoa hanya 2. Mohon Roh Kudus yang belum terima. Yang kedua, kita yang sudah terima Roh Kudus, bisa nggak itu jadi sumber air hidup? Sumber tidak habis-habis, membuat orang di sekitar kita mau minum. Nah kalau sendiri aja nggak ada sumbernya, gimana kita mau berbagi ke orang lain? Ya, maka itu Tuhan Yesus ingatkan kepada murid-murid, terkhususnya kepada pendengar saat itu, kita mau malam ini Tuhan memberi kesempatan kepada saudara dan saya. Ingat, saya pun harus mohon kepenuhan Roh Kudus. Jangan dibilang pendeta itu sudah kepenuhan Roh Kudus, itu bohong besar. Karena ciri orang kepenuhan Roh Kudus, dia tidak tertarik lagi oleh dunia. Bukan berarti tidak perlu dunia, bukan. Tapi dia tidak tertarik. Masalahnya benar nggak? Kalau saya mau jujur ya, saya pindah ke sini. Ya, saudara Ganu bisa lihat ya, berapa kali saya titip harta karun saya. Saya manusia, bukan malaikat. Saat dalam posisi lemah, disitulah saya akan coba memiliki. Ya bagusnya tidak memiliki perempuan lain kan, hanya itu aja. Selama saya punya kemampuan, saya pasti ingin memiliki. Jangan dikonotasikan negatif ya. Memilih itu begini. Kalau saya ke mall, lihat baju bermerek, diskon 90%. Walaupun saya sudah satu lemari baju saya masih mau beli ya. Gila nggak tuh? Masih mau beli saya. Itu yang saya bilang, saya masih ingin memiliki. Maka itu saya pindah berdua. Saya kirim ekspedisi 3 kali. Pesawat terakhir saya bawa lagi itu. Jadi jangan bilang pendeta itu sudah malaikat. Maka itu saya ajak kerjasama dalam hal yang positif. Kita bersama-sama saling mendoakan. Apa yang kita doakan? Teman kita yang belum terima Roh Kudus, doakan. Bukan hari ini, nanti setiap hari. Bukan hari ini.
Hari ini khusus secara pribadi saya mohon, karena saya butuh. Ya, saat saudara nanti merasakan Roh Kudus itu luar biasa, tolong berbagi sama teman, ceritakan betapa luar biasanya malam itu saya mohon Roh Kudus, terima Roh Kudus. Nah, bagi kita yang kepenuhan, berbagi juga dengan saudara seiman kita, hingga bukan pepesan kosong, supaya teman-teman kita juga tertarik. Syukur-syukur tahun demi tahun mengalami pergeseran, ya, dari kurang baik menjadi baik, bahkan sampai menjadi sangat baik. Itu semua bukan karena pekerjaan orang lain, itu Roh Kudus yang bekerja. Amin. Kita akan nyanyi lagi ya. Nyanyi ya. Daripada saya langgar liturgi nih. Oke, kita nyanyi 257 baris keempat saja. Saudara yang ingin dibantu dalam doa, di sini ada diaken, diakenis, ya. Bantal lutut ambil sendiri. Kita bukan anak kecil. Saya mau ajar, kita belajar, saya bukan mau dilayani. Ambil sendiri. Di sini ada bantal lutut. Orang tua yang mau dibantu dalam doa, ingat hanya mohon Roh Kudus, bukan soal sakit penyakit ya. Malam ini kita khusus mohon Roh Kudus. Yang saudara kita yang usia lanjut silakan nanti duduk di depan. Nanti diakenis saya akan membantu dalam doa. Kita nyanyikan pujian 257.